Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan podcast bersama salah satu guru SD sekolah saya dulu di SDN Negeri Gembol 3. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nailin Putri Ilmia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Nama saya Ibu Nurul Sofiati, saya biasa dipanggil Bu Sofi. Saya mengajar di SDN Gempol 3, saya mengajar di kelas 1. Baik Ibu, saya akan melakukan 5 pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana sih peran guru SD dalam membangun karakter anak? Menurut saya, guru SD itu sangat berpengaruh penting terhadap karakter anak. Di mana karakter anak itu seusia dini harus dibentuk melalui pembelajaran yang baik, melalui tingkah laku yang baik, dan juga dukungan dari orang tua juga sangat pengaruh untuk membentuk karakter seorang anak. Seorang anak itu berkarakter berbeda-beda dari rumah. Jadi di sekolah ini kita harus mengumpulkan jadi satu dari beberapa karakter anak itu sehingga bisa belajar dengan baik di sekolah. Lalu yang kedua, metode apa sih yang biasanya digunakan Ibu untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin dan tanggung jawab? Biasanya saya menggunakan metode diferensiasi dan juga metode untuk mencintai alam. Contohnya ketika berdiferensiasi, kita berikan kepada anak bagaimana mereka ingin belajarnya. Jadi kita berikan dulu kemudahan. Misalkan seorang anak ingin belajar menghitung dari benda-benda yang konkret, kita berikan benda konkret, misalkan kita ajak untuk menghitung berapa banyak tanaman tomat yang ada di sekolah, berapa banyak pohon dan bunga-bunga yang ada di sekolah, kita ajak itu. Ada juga yang kita ajak untuk memungut sampah. Dari sampah ini kita hitung nanti berapa jumlah sampah yang kamu dapatkan, berapa jumlah sampah yang teman-teman kamu dapatkan. Jadi kita kaitkan dulu keinginan anak itu dengan metode pembelajaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ada anak yang suka menggambar. Kita ajak menggambar dulu. Kita hitung berapa banyak gambar yang dihitungnya setiap hari. Lalu yang ketiga, bagaimana sih cara menghadapi anak yang memiliki karakter berbeda? Misalkan ada yang pemalu, ada yang aktif, atau ada yang sulit. Iya, untuk karakter anak itu sudah relatif, sudah sangat terbiasa ya kalau berbeda-beda karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Untuk karakter anak yang pemalu, biasanya saya itu mengajak dia itu untuk maju ke depan bersama saya. Contohnya, ayo kita nyanyi bersama, ayo kita menulis di depan. Kita ajak terus dia, kita ajak untuk berinteraksi. Kemudian ketika ada anak yang aktif sekali dan tidak bisa diam, itu ada sendiri caranya. Nanti kita berikan dia itu kesibukan masing-masing. Misalkan sang anak itu kita ajak untuk menata buku di dalam kelas, kita ajak untuk membersihkan kelas, kita ajak untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi setiap anak itu nanti akan kita kita maunya itu apa? Tuh, kita kuruti dulu, nanti kita lulus. Lalu yang keempat, seberapa penting sih kerjasama antara guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak sekolah? Sangat penting karena orang tua itu adalah orang tua utama yang ada di rumah. Jadi guru di sekolah ini hanya membantu untuk mendidik anak-anak di sekolah. Orang tua lah yang berperan penting dalam pendidikan karakter anak itu di rumah. Jadi antara guru dan orang tua harus saling berkaitan, harus saling mendukung. Di mana pihak sekolah biasanya seperti di sini itu kita adakan rapat paguyuban atau biasanya kita adakan paguyuban wali murid
di mana sekolah itu nanti tahu tujuan dari sekolah itu apa, sehingga wali murid itu bisa mendukung dari rumah. Contohnya seperti kemarin kita di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran V5. V5 itu anak-anak diajak untuk berkreasi. Otomatis kita juga butuh bantuan wali murid untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tidak hanya dengan pembelajaran, tapi juga untuk mendidik karakter anak untuk lebih disiplin, untuk lebih bisa berkarya, untuk anak-anak bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kelima, bisakah itu membagikan pengalaman berkesan ketika berhasil membimbing siswa yang mengalami perubahan karakter ke arah yang Seperti contoh saya punya siswa di tahun ini baru masuk di tahun 2025, tahun ajaran 2025-2026 ini, menurut saya itu dia termasuk anak yang dibilang pemalu juga sekarang sudah tidak. Awalnya dia sangat pemalu sekali. Ketika masuk kelas dia harus diantar dengan ibunya. Kemudian setelah itu kalau saya tidak ada, kalau saya tidak di kelas dia tidak mau masuk kecuali dengan saya. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa bulan berjalan dia sudah mau masuk kelas sendiri, sudah mau duduk sendiri. Dari situ awalnya saya mencari tahu kenapa anak ini bisa seperti ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ternyata. Yang pertama, anak ini tidak pernah diajak keluar sama orang tuanya. Jadi dia itu hanya di rumah dengan ibunya. Kurang bergaul dengan temannya. Istilahnya seperti itu. Jadi anak hanya bermain di rumah saja, tidak berteman, tidak bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. Yang kedua, karena memang dia itu umurnya masih terlalu kecil, jadi 6 tahun lebih sedikit. Karena pemerintah itu menerapkan usia minimal pendidikan anak itu di sekolah dasar itu minimal 6 tahun. Dan lebih baik itu 7 tahun. Bahkan dia hanya 6 tahun lebih sedikit. Itu bisa mempengaruhi karakter dan kemandirian anak. Jadi anak ini belum 100% dia siap untuk ditinggal orang tuanya. Berbeda karena di TK dan SD itu kita berbeda. Jadi kalau di SD sini kemandirian sangat diutamakan. Bisa tidak bisa anak harus bisa lepas dari orang tua. Kemudian yang ketiga, dia ini pemalu karena dia tidak bisa membaca. Awalnya itu seperti itu. Dia tidak mengerti huruf, dia tidak bisa membaca. Sedangkan di SD kita tahu sekarang itu kurikulum kita merdeka. Itu sebenarnya tidak mewajibkan anak bisa membaca. Tetapi karena kondisi lingkungan teman-temannya yang sudah pintar membaca, sudah banyak yang mahir membaca, jadi anak itu merasa minder dengan dirinya sendiri. Dia biasanya itu belajarnya sama ibunya ya, hanya belajar di rumah saja, tidak pernah les atau tambahan pelajaran lainnya. Sehingga dia kurang untuk mengikuti teman-temannya. Dan ketika masuk di SD, dia tertinggal dengan teman-temannya. Itu yang menyebabkan dia minder, malu, dan malas untuk berangkat ke sekolah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ada beberapa kemajuan, banyak sekali kemajuan, sudah mau maju ke depan kelas, sudah mau memimpin berdoa, dan juga dia sudah berani duduk sendiri tanpa saya dampingi. Gitu. Kemudian ada beberapa anak juga murid saya yang awalnya itu mungkin dari TK dia apa ya kurang bisa mengontrol emosinya, kadang suka berantem, ada yang suka menangis, karena hal itu juga saya anggap sudah biasa, dan alhamdulillah sampai hari ini itu bisa terkendali semuanya. Termasuk salah satu tadi yang murid saya yang tidak berani masuk kelas sendiri tanpa bantuan orang tuanya.
Jadi kalau enggak diantar ke kelas sama ibunya, dia enggak mau masuk kelas. Setelah masuk kelas, dia ketemu saya, baru dia mau sekolah. Tuh. Oh, baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat mengesankan yang diberikan kepada saya. Saya kira selesai podcast untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.